lagi dapat tugas nih, tugasnya mata kuliah Technopreneurship, dimana dalam video kali ini aku diminta untuk ngejelasin kepada kalian semua mengenai momok ataupun wabah yang menjadi ketakutan bagi kita semua, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, jadi virus corona ini udah menginfeksi sekitar 1 juta orang dari seluruh dunia. Kira-kira virus corona ini pertama kali berasal dari mana ya? Nah, dikutip dari CNN, virus corona atau COVID-19 ini dideteksi pertama kali pada awal Desember 2019. Waktu itu banyak pasien yang berbondong-bondong ke rumah sakit dengan gejala yang tidak dikenal. Kemudian Dr. Li Wenlian menyebarkan berita tersebut ke media sosial. Diketahui juga salah seorang pasien yang pertama COVID-19 ini ternyata mendapatkan akses langsung keluar masuk dari pasar Huanan, yaitu pasar ikan, dan pasar tersebut juga menjual berbagai macam hewan liar yang ada di daerah tersebut. Dikutip dari CNN, ternyata virus corona ini udah ada sejak lama. Virus corona ini hidup di hewan liar seperti kucing, anjing, kelelawar, dan tikus. Penyebarannya biasanya menyebar dari hewan satu ke hewan lainnya. Nah, jadi pada penelitian di bulan Februari ditemukan bahwa virus ini berasal dari kelelawar yang bermutasi ke inangnya. Jadi, hasil penelitian tersebut ternyata 96% genetik virus corona yang ada di kelelawar tersebut sama dengan genetik yang menginfeksi manusia. Namun, virus corona ini bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi oleh kelelawar dan menyerang tubuh manusia. Nah, dikutip dari CNN, kira-kira begitulah proses penyebaran virus corona ini. Virus corona ini sendiri terjadi pertama kali di salah satu kota di sebuah provinsi Tiongkok di Cina, yaitu di kota Wuhan. Corona ini ternyata masih saudara dengan salah satu virus yang pernah mewabah di dunia sebelumnya, yaitu MERS dan SARS. Gejala dari virus ini yaitu nyeri tenggorokan, demam, batuk, serta sesak nafas. Gejalanya itu dapat dirasakan sekitar 14 hari. Untuk skala dunia sendiri, virus corona ini telah menginfeksi sekitar lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia dengan kasus kematian di atas 6.000 kasus kematian. Kasus Indonesia sendiri per tanggal 7 bulan 4 tahun 2020, virus corona ini sudah berhasil menginfeksi di atas 2.738 orang. Data pasien yang sembuh sendiri di Indonesia ini ada sekitar 204 orang yang sembuh, kemudian ada 221 orang yang meninggal akibat terinfeksi virus corona. Nah, ternyata virus corona ini juga mempengaruhi sektor bisnis, terutama sektor bisnis yang ada di Indonesia. Kira-kira bisnis apa sih yang bisa dijalankan di tengah-tengah pandemi virus corona ini? Kalian penasaran gak sih ya, bisnis apa yang bisa kita jalankan? Bisnis yang pertama yaitu bisnis masker kain. Nah, kenapa aku bilang bisnisnya bisnis masker kain? Karena jadi dari sejak awal virus corona ini muncul, masker medis itu udah mulai langka banget. Kalaupun ada, harganya itu pasti meningkat berkali-kali lipat. Mungkin diantara banyak orang harganya itu benar-benar nggak masuk akal banget. Maka dari itu banyak orang-orang yang sudah memulai untuk membuat masker kain seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya keahlian menjahit, kalian cukup beli kain, beli karet, dan kalian bisa rancang sendiri masker buatan kalian dan kalian jual. Dijamin bisnis ini bakalan langsung nggak banget, karena banyak banget orang yang saat ini membutuhkan masker kain. Nah, bisnis selanjutnya yang bisa kalian jalankan yaitu bisnis hand sanitizer. Kenapa aku bilang bisnis hand sanitizer? Karena hand sanitizer ini sangat diperlukan untuk semua orang, dimana ketika orang-orang lagi berada di suatu tempat yang nggak memungkinkan untuk mencuci tangan, mereka biasanya menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini juga mengalami kenaikan harga yang menurut saya tidak masuk akal. Namun
kalian bisa mencari di salah satu distributor ataupun online shop yang menjual hand sanitizer yang memiliki izin edar, yang pastinya ya jangan jual hand sanitizer handmade abal-abal yang jadinya nanti bukan membunuh kuman, malah nggak ada khasiatnya. Jadi usahakan kalau kalian mau jual hand sanitizer itu dia bersumber dari distributor yang bisa dipercaya. Nah, untuk bisnis yang ketiga ini, ide saya datang dari bidang kuliner. Kita semua tahu kan, semenjak ada wabah virus corona ini, kita itu dilarang untuk kumpul-kumpul untuk melakukan acara pesta, hajatan, dan acara-acara besar yang lain. Nah, kebijakan tersebut ternyata berdampak pada perdagangan ayam. Nah, jadi harga ayam sendiri ini anjlok banget. Seperti di kota saya, kisaran Sumatera Utara itu harga ayam hanya berkisar sekitar 14 ribuan. Nah, jadi selagi harga ayam ini murah, bagaimana kalau kita buat bisnis yang berbahan dasarkan ayam seperti dimsum ayam, bakso ayam, nugget ayam, dan apapun yang berkaitan dengan ayam. Nah, kalau kalian takut keluar rumah untuk memasarkannya, kalian bisa kerjasama dengan bisnis-bisnis yang menggunakan sistem online seperti Gojek dan Grab. Nah teman-teman, jadi sampai sini aja dulu videoku yang membahas tentang virus corona dan tips bisnis apa saja yang bisa dijalankan di tengah-tengah wabah virus corona. Aku berharap semoga virus corona ini cepat berakhir di Indonesia dan dunia. Dan untuk kita semua, tetaplah berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana, tetap terapkan social distancing, dan jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan, jaga makan, jaga pola tidur, dan tetap patuhi himbauan pemerintah.